Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 kita akan bahas tentang bab taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita perlu untuk menaati peraturan yang ada. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan di bawahnya bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pentingnya taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menurunkan rahmat-Nya manakala manusia taat dan patuh kepadanya, Allah dan Rasul-Nya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut mengandung arti, yaitu siap dan rela, tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Dalil perintah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, surat Al-Quran Al-Imran ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Dalil perintah taat ada Allah dan Rasul dan ulul amri minkum. Di antara dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut kita mendapati ayat 3 bentuk ketaatan, yaitu taat pada Allah, ati'ullah, taat kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, taat pada ulil amri wa ulil amri minkum. Selanjutnya pengertian kita telah pengertian dari ulil amri. Secara umum, ulil amri atau pemimpin adalah seorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Malaghi, dan ahli fikih seperti Al-Mawardi, ulil amri dapat diartikan sebagai umara, ahli ilmu atau ulama, ahli fikih, sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ahli hikmah, pemimpin perang, dan seluruh pemimpin lainnya. Taat pada ulil amri atau pemimpin. Ketaatan pada ulil amri sifatnya tidaklah mutlak, karena sehebat apapun ulil amri, tetaplah ia seorang manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Jika produk dari ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diikuti. Namun, jika bertentangan maka tidak wajib ditaati.
Kata Ulul Amri atau pemimpin merupakan kewajiban umat selama perintah itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara larangan taat kepada perintah untuk bermaksiat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fi ma'ruf, rawahu Muslim. Tidak boleh taat kepada perintah maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahasa selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Perintah berkompetisi dalam kebaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah wala liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Innallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bahasa selanjutnya yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awunul birri wat taqwa wa la ta'awunul itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Al-Maidah ayat 2. Bahasa selanjutnya yaitu etos kerja. Apa itu etos kerja? Adalah semangat kerja yang menjadi ikhlas dan keyakinan seorang atau kelompok. Di antara dalil etos kerja yaitu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, berkaitan dengan etos kerja, marilah kita menjadi orang yang terhormat dalam usahanya sendiri, tidak meminta, tidak bergantung kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi wa Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan dari bab ini, yaitu tentang pelaku taat, kebaikan, dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.